Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jutaan orang tidak menyadari bahwa tanaman hijau yang kita temukan di pasar dapat menghasilkan keuntungan hingga 5 juta rupiah. Kami mahasiswa ITB menemukan rancangan penyediaan air untuk budidaya tanaman pakcoy. Rancangan ini dibentuk oleh kolaborasi dari mahasiswa rekayasa pertanian, mahasiswa rekayasa infrastruktur lingkungan, dan mahasiswa teknik pengelolaan sumber daya air. Oke, kita masuk ke alasan kenapa kita membuat rancangan budidaya ini. Boleh lanjut? Nah, yang pertama adanya potensi lahan untuk kegiatan budidaya tanaman di ITB Jatinangor. Boleh mix. Nah, kenapa alasan kita memilih pakcoy? Yang pertama, permintaan pasar. Terdapat 727.000 ton di tahun 2021. Yang kedua, adanya kondisi lahan dan cuaca yang cocok di ITB Jatinangor. Dan yang ketiga, terdapatnya pengalaman kita pernah menanam tanaman pakcoy. Boleh di next? Nah, adapun sistem budidaya yang kami terapkan dengan panjang bedengan 5 meter dan lebar bedengan 1,2 meter. Dengan dua bedengan ini kami anggap satu plot lahan. Nah, dalam satu plot ini terdapat sekitar 160 sampai 320 tanaman dengan kapasitas produksi yang kami rencanakan sekitar 16 sampai 32 kg per plot setiap panennya. Nah, adapun kebutuhan air per plot tanaman sendiri yaitu sekitar 4 sampai 16 liter per harinya. Lantas bagaimana menentukan parameter yang dibutuhkan untuk perencanaan budidaya? Dilakukan praktikum yang pertama pengukuran beda elevasi, debit, dan juga tekanan, menghasilkan bahwa selang ini berjenis PVC dengan beda elevasi 3,225 meter dan debit untuk metode pompa 0,2 liter per second dan metode gravitasi 0,1 liter per second. Selanjutnya pengukuran kapasitas pompa, didapatkan material yang sama PVC dengan pompa memiliki base efisiensi pompa pada elevasi 3,5 meter dengan head maksimumnya 6 meter dan debit maksimum 0,95 liter per second. Selanjutnya pengukuran kualitas air dengan berbagai jenis parameter didapatkan bahwa sampel air yang diambil termasuk dalam kelas 1 standar baku mutu air nasional dan air ini dapat digunakan untuk irigasi. Selanjutnya adalah bagaimana kami merancang lahan dan sistem penyediaan air. Jadi ini adalah lahan yang kami gunakan, memiliki luas 275 meter persegi dikelilingi oleh garis merah. Selanjutnya, tidak semua dari 275 ini digunakan, hanya area yang di-highlight warna hijau yang digunakan untuk membuat 10 bedengan pakcoy. Terlihat juga garis biru ini merupakan skema pengaliran air dari rumah pompa ke drum untuk irigasi. Selanjutnya, ini adalah skema ke-10 bedengan dan dimensi-dimensinya serta skema pengairan dari toren menuju bedengan. Dengan skema ini dibutuhkan kebutuhan air menjadi 20-80 liter per hari. Selanjutnya ada animasi singkat mengenai proses bagaimana air bisa sampai ke lahan. Jadi pertama dari rumah pompa, air akan dialirkan secara gravitasi tanpa pompa menuju drum yang ada di lahan. Lalu dari drum akan dialirkan lebih lanjut menuju tiap bedengan untuk kebutuhan air pakcoy. Oke, kita lanjut membahas soal biaya dan analisis biayanya. Boleh di next? Ini ada tabel biaya investasi yang mana mencakup alat-alat untuk budidaya pakcoy sendiri seperti cangkul dan juga untuk pembangunan pengaliran airnya, sistem pengaliran airnya seperti drum dan pipanya, dan diperoleh sekitar ada 3,7 juta untuk biaya investasinya. Boleh di next? Nah, untuk tabel biaya musimannya di mana kita perlu merestorasi alat dan bahan ini juga untuk setiap masa tanam seperti pakcoy dan pupuk organik dan diperoleh ada sekitar 571.000 per masa tanamnya. Boleh di next lagi? Dengan asumsi-asumsi kita memperoleh ada potensi hasil panennya sekitar 54 kg per musimnya dengan harga jual yang kita target adalah 5.700 sesuai dengan pasaran per 250 gramnya ya, dan keuntungan bersih per masa tanam sekitar 571.000. Nah, payback period yang kita peroleh itu ada sekitar 30 bulan. Boleh di next lagi. Ini ada proyeksi finansial budidaya pakcoy yang memuat nilai pengeluaran, pemasukan, keuntungan, dan sisa pembayaran investasi dengan keuntungan yang semakin meningkat seiring waktu. Boleh di next lagi. Nah, ini dia kesimpulannya. Dengan data yang diperoleh dan hasil perancangan yang kita rumuskan, keuntungan yang diperoleh ini relatif stabil untuk skala mahasiswa. Namun dibutuhkan data lebih banyak untuk memperluas rancangan budidaya agar payback period dan akumulasi keuntungannya bisa lebih cepat. Nanam pakcoy sama Pak Tani. Cakep. Mari untung bersama kami. Sekian dari kelompok 2. Walhamdulillahirabbil alamin.